Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua, dan semoga teman-teman dalam keadaan sehat walafiat, yang mana kita dalam keadaan masa pandemi yang menyebabkan kita harus banyak di rumah, banyak beraktivitas di rumah untuk menjaga kesehatan kita dan untuk memutus penyebaran virus corona ini. Dan perkenalkan, nama saya Novi Nurhayati, NIM 1905-2075. Saya salah satu mahasiswa dari Universitas Negeri Padang dan jurusan saya adalah Ilmu Sosial Politik. Dan kali ini saya ingin membahas mengenai resume materi hukum tata negara, dan tugas ini saya buat untuk memenuhi syarat tugas ujian tengah semester mata kuliah hukum tata negara. Materi yang pertama mengenai kedudukan hukum tata negara dalam sistem hukum nasional. Aturan-aturan hukum dalam suatu negara bersama-sama secara keseluruhan merupakan tatanan yang disebut dengan tata hukum. Salah satu di antara tata hukum itu adalah tata hukum yang mengatur tentang ketatanegaraan. Di antara aturan-aturan hukum yang berlaku dalam satu negara terdapat kaitan atau hubungan, sehingga terbentuk mekanisme sistem secara nasional yang kemudian membentuk sistem hukum nasional. Hukum tata negara termasuk dalam dan merupakan bagian dari hukum publik. Sebagai bagian dari hukum publik, hukum tata negara termasuk hukum yang mengatur tentang kepentingan umum, mengatur hubungan hukum antara negara dengan alat-alat perlengkapannya, dan antara negara dengan perseorangan yang menyangkut hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Jadi, dalam sistem hukum nasional yang berlaku, hukum tata negara merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan aturan hukum nasional. Bahkan dapat dikatakan bahwa hukum tata negara adalah hukum yang menentukan arah perjalanan kehidupan negara, atau hukum yang mengemudikan negara. Demikianlah kedudukan hukum tata negara dalam sistem hukum nasional kita dewasa ini, yang ternyata berkaitan erat dengan eksistensi kehidupan berbangsa dan bernegara atau organisasi negara. Peristilahan atau pengertian hukum tata negara. Hukum tata negara berasal dari bahasa Belanda Staatsrecht, dalam bahasa Indonesia berarti hukum negara. Hukum negara dalam Kepustakaan Indonesia berarti menjadi hukum tata negara. Dalam bahasa Inggris, hukum tata negara dipergunakan istilah constitutional law. Ini didasarkan dalam hukum tata negara unsur konstitusi yang lebih menonjol. Hukum tata negara dalam arti luas meliputi juga hukum tata negara atau hukum administrasi negara yang mencakup hukum tata pemerintahan. Menurut Prof. Mr. Dr. J.H.A. Logeman, yang menyatakan hukum tata negara adalah serangkaian kaidah hukum mengenai jabatan atau kumpulan jabatan di dalam negara dan mengenai lingkungan berlakunya hukum dari suatu negara. Hukum tata negara ialah hukum organisasi negara atau hukum mengenai organisasi negara. Menurut Prof. Mr. W.F. Prince, hukum tata negara ialah hukum yang menentukan aparatur negara hukum yang fundamental yang langsung berhubungan dengan setiap warga masyarakat. Dan menurut Prof. Mr. Dr. C. van Vollenhoven, hukum tata negara merupakan hukum tentang distribusi kekuasaan negara. Menurut Mr. Dr. L. G. van Apeldoorn, hukum tata negara dalam arti sempit ialah hukum yang menunjukkan orang yang memegang kekuasaan, pemerintahan, dan batas-batas kekuasaannya. Dan menurut A.V. Dicey atau dari sarjana Inggris, hukum tata negara ialah seluruh peraturan yang secara langsung atau tidak langsung mengenai pembagian kekuasaan dan pelaksanaan yang tertinggi dalam suatu negara. Dan menurut Maurice Duverger, sarjana Prancis, hukum tata negara ialah hukum yang mengatur mengenai organisasi dari tugas-tugas politik dari suatu lembaga negara. Materi yang selanjutnya mengenai objek hukum tata negara. Pertama, sebagai ilmu hukum tata negara mempunyai objek penyelidikan, mempunyai metode penyelidikan. Sebagaimana dikatakan Burkens,
bahwa objek penyelidikan ilmu hukum tata negara adalah sistem pengambilan keputusan dalam negara sebagaimana distrukturkan dalam hukum tata positif, seperti undang-undang dasar atau konstitusi, undang-undang, peraturan tata tertib, berbagai lembaga-lembaga negara. Objek atau kajian hukum tata negara. Yang pertama, konstitusi sebagai hukum dasar beserta berbagai aspek mengenai perkembangannya dalam sejarah kenegaraan yang bersangkutan, proses pembentukannya dan perubahannya, kekuatan mengikatnya dalam peraturan perundang-undangan, cakupan substansinya ataupun muatan isinya sebagai hukum dasar yang tertulis. Yang kedua, pola-pola dasar ketatanegaraan yang dianut dan dijadikan acuan bagi pengorganisasian institusi, pembentukan dan penyelenggaraan organisasi negara, serta mekanisme kerja organisasi negara dalam menjalankan fungsi-fungsi pemerintahan dan pembangunan. Yang ketiga adalah struktur kelembagaan negara dan mekanisme hubungan antar organ-organ kelembagaan negara baik secara vertikal maupun horizontal. Dan yang keempat adalah prinsip-prinsip kewarganegaraan dan hubungan antara negara dengan warga negara beserta hak-hak dan kewajiban hak asasi manusia, bentuk-bentuk dan prosedur pengambilan keputusan, hukum serta mekanisme perlawanan terhadap keputusan hukum. Misalnya mengenai manfaat hukum tata negara. Hukum tata negara memiliki tujuan tersendiri yang mana diantaranya yaitu mendeskripsikan pengertian yang terkandung dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pasca amandemen keempat, menciptakan kesadaran masyarakat Indonesia terhadap hak dan kewajiban hak-asasi sebagai subjek hukum dalam tata negara Indonesia, membantu para pemuda agar dapat memahami secara garis besar dalam ruang lingkup ilmu pengetahuan tata negara, menyatukan masyarakat Indonesia dalam pengetahuan hukum dalam lingkup tata negara, mendorong perkembangan lebih dalam tentang hukum tata negara yang eksis di Indonesia. Misalnya posisi hukum tata negara menurut sistematika hukum Belanda. Hukum negeri Belanda adalah keseluruhan standar atau aturan-aturan hukum yang berlaku dan diterapkan secara hukum di negeri Belanda. Hukum negeri Belanda adalah sebuah sistem hukum yang bercorak hukum sipil. Hukum-hukumnya terbukukan dan penerapan hukum adat bersifat pengecualian. Secara teori, peran hukum perkara adalah kecil, meskipun memahami hukum dalam banyak bidang tanpa mempertimbangkan hukum perkara yang bersusayan adalah mustahil. Sistem hukum negeri Belanda didasarkan pada hukum perdata Prancis dan dipengaruhi oleh hukum Romawi dan hukum adat negeri Belanda. Kitab-kitab perdata yang baru atau yang mulai berlaku pada tahun 1992 sangatlah dipengaruhi oleh Bürgerliches Gesetzbuch Jerman. Badan pembuat hukum primer dibentuk oleh parlemen bersama-sama dengan pemerintahan negeri Belanda. Ketika kedua-kedua lembaga ini bekerja sama, membuat hukum, mereka dikatakan sebagai legislator atau bahasa Belandanya Wetgever. Kuasa untuk membuat hukum baru dapat diserahkan kepada pemerintah-pemerintah daerah atau organ-organ tertentu negara, tetapi hanya untuk tujuan yang telah ditentukan. Kecenderungan dalam beberapa tahun ini adalah parlemen dan pemerintah menciptakan hukum-hukum kerangka kerja dan menyerahkan pembuatan peraturan-peraturan yang lebih rinci kepada para menteri atau pemerintah daerah. Misalnya, provinsi atau kota. Kementerian Keamanan dan Keadilan adalah lembaga utama ketika ia berurusan dengan hukum negeri Belanda. Ranah hukum negeri Belanda biasanya dikelompokkan sebagai berikut. Hukum publik mengatur antara hubungan pemerintah dan warga negara, termasuk entitas hukum misalnya perusahaan. Selanjutnya, hukum tata negara termasuk hukum-hukum struktur negara-negara yang mengatur
penyelenggaraan pemerintahan. Selanjutnya, hukum pidana yang berurusan dengan penghukuman perilaku-perilaku tertentu dan denda-denda yang bertalian dengan hal tersebut, hukum tata usaha yang menentukan bagaimana pemerintah dapat mengintervensi warga negaranya dan perbaikan apa yang dimiliki warga negara terhadap putusannya. Dan selanjutnya, hukum privat yang mengatur hubungan antara warga negara dengan negaranya. Hukum perdata, yaitu termasuk hukum keluarga atau hukum waris, hukum kontrak, dan hukum dagang. Hukum kepemilikan atau mengenai harta benda. Masing-masing dari bagian ini memiliki aspek-aspek hukum substansif atau muatan, hak, dan hukum acara bagaimana hukum dapat dilaksanakan. Negeri Belanda juga mengadopsi melalui ratifikasi traktat hukum tata negara atau hukum konstitusi berurusan dengan konstitusi dan struktur negeri Belanda. Hukum tata negara melibatkan kekuasaan lembaga-lembaga demokrasi, penyelenggaraan pemilu, dan pembagian kekuasaan antara pemerintah pusat dengan daerah. Seperti halnya pelaksanaan di banyak yurisdiksi hukum sipil dan Belanda, dengan pelaksanaan di negara-negara seperti Amerika Serikat, pelaksanaan hukum tata negara negeri Belanda adalah bahwa para hakim tidak diperkenankan untuk menentukan konstitusional suatu hukum yang dibuat oleh legislator atau pemerintah dan parlemen ketika bekerja sama. Selanjutnya mengenai pengertian sumber hukum. Menurut ahli sejarah, sumber hukum merupakan undang-undang atau dokumen yang bernilai sama dengan undang-undang. Sementara ahli sosiologi dan antropologi menyatakan bahwa sumber hukum berasal dari masyarakat. Berbeda dengan ahli ekonomi, sumber hukum yaitu apa yang nampak di lapangan. Sedangkan ahli agama menganggap bahwa sumber hukum adalah kitab-kitab suci. Bagi ahli filsuf, sumber hukum yakni segala ukuran yang digunakan untuk menentukan bahwa suatu hukum itu adil, mengapa orang menaati hukum, dan sebagainya. Sumber-sumber hukum tata negara. Sumber hukum adalah segala sesuatu yang berupa tulisan, dokumen, naskah, dan sebagainya yang dipergunakan oleh suatu bangsa sebagai pedoman hidupnya pada masa tertentu. Menurut Cipto Raharjo, sumber hukum terdiri atas dua kategori, yaitu sumber-sumber hukum yang bersifat hukum dan yang bersifat sosial. Sumber yang bersifat hukum merupakan sumber yang diakui oleh hukum sehingga bisa menciptakan, melahirkan hukum itu sendiri. Menurut Edward Jeng, terdapat 3 sumber hukum yang biasa ia sebut dengan istilah forms of law, yaitu statutory, judiciary, dan literary. Menurut G. W. Keaton, sumber hukum terbagi atas binding source atau formal, yang terdiri dari custom, legislation, judicial, precedent, dan persuasive source atau material, yang terdiri dari principles of morality or equity, professional opinion. Sedangkan sumber hukum menurut Sudikno Martokusumo yaitu terbagi atas 2 hal. Yang pertama, sumber hukum material adalah tempat dari mana materi itu diambil. Sumber hukum material ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial, ekonomis, tradisi, atau pandangan keagamaan, kesusilaan, hasil penelitian ilmiah, perkembangan internasional, keadaan geografis, dan lain sebagainya. Yang kedua, sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.
Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum formal itu berlaku. Yang diakui umum sebagai sumber hukum formal ialah undang-undang, perjanjian antar negara, jurisprudensi, dan kebiasaan. Sumber hukum menurut Joniarto terdiri dari: yang pertama, sumber hukum dalam penggunaan pengertian sebagai asal hukum positif. Yang kedua, sumber hukum dan penggunaan pengertian sebagai bentuknya hukum di mana sekaligus merupakan tempat dipertemukannya aturan-aturan dan ketentuan-ketentuan hukum positifnya. Yang ketiga, sumber hukum dan penggunaan pengertian sebagai hal-hal yang seharusnya menjadi isi hukum positif. Yang keempat, Pancasila sebagai sumber dari segala hukum Republik Indonesia. Yang kelima, proklamasi merupakan tindakan pertama dari tata hukum Indonesia. Sumber-sumber hukum tata negara Indonesia. Sumber hukum formal dalam tata negara Indonesia antara lain: 1. Undang-Undang Dasar 1945. 2. Ketetapan MPR. Yang ketiga, undang-undang atau peraturan pemerintah pengganti undang-undang, atau yang biasa kita sebut dengan Perpu, peraturan pemerintah, keputusan presiden, peraturan pelaksanaan lainnya atau peraturan daerah. 2. Konvensi Ketatanegaraan atau Convention. Yang ketiga adalah traktat atau perjanjian. Yang keempat adalah keputusan hakim atau jurisprudensi. Yang kelima, kebiasaan atau custom. Yang keenam adalah pendapat sarjana hukum. Sejarah konstitusi. Sebenarnya, konstitusi berbeda dengan undang-undang dasar. Dikarenakan suatu kekhilafan dalam pandangan orang mengenai konstitusi pada negara-negara modern, sehingga pengertian konstitusi itu disamakan dengan undang-undang dasar. Kekhilafan ini disebabkan oleh pengaruh paham kodifikasi yang menghendaki agar semua peraturan hukum ditulis demi mencapai kesatuan hukum, kesadaran hukum, dan kepastian hukum. Begitu besar paham kodifikasi sehingga setiap peraturan yang karena penting itu harus ditulis. Dan konstitusi yang ditulis itu adalah undang-undang dasar. Secara umum terdapat dua macam konstitusi, yaitu konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Hampir semua negara di dunia ini memiliki konstitusi tertulis atau undang-undang dasar, yang pada umumnya mengatur mengenai pembentukan, pembagian wewenang, dan cara bekerja berbagai lembaga kenegaraan, serta perlindungan hak asasi manusia. Negara yang dikategorikan sebagai negara yang tidak memiliki konstitusi tertulis adalah Inggris dan Kanada. Di kedua negara ini, aturan dasar terhadap semua lembaga-lembaga kenegaraan dan semua hak asasi manusia terdapat pada adat kebiasaan dan juga tersebar di berbagai dokumen, baik dokumen yang relatif baru maupun yang sudah lama, seperti Magna Carta yang berasal dari tahun 1215 yang memuat jaminan hak-hak asasi manusia rakyat Inggris. Karena ketentuan mengenai kenegaraan itu tersebar dalam berbagai dokumen atau hanya hidup dalam adat kebiasaan masyarakat itulah, maka Inggris masuk dalam kategori negara yang memiliki konstitusi tidak tertulis. Pada hampir semua konstitusi tertulis diatur mengenai pembagian kekuasaan lembaga-lembaga kenegaraan berdasarkan jenis-jenis kekuasaan, dan kemudian berdasarkan jenis kekuasaan itu dibentuklah lembaga-lembaga negara. Dengan demikian, jenis kekuasaan itu perlu ditentukan terlebih dahulu, baru kemudian dibentuk lembaga negara.
yang bertanggung jawab untuk melaksanakan tugasnya menjadi kekuasaan tersebut. Beberapa sarjana mengemukakan bahwa kewenangan itu salah satu yang paling terkemuka adalah pandangan Montesquieu bahwa kekuasaan negara itu terbagi dalam 3 jenis kekuasaan yang harus dipisahkan secara ketat, dan ketiga jenis itu adalah: yang pertama, kekuasaan membuat perundang-undangan atau legislatif. Yang kedua adalah kekuasaan melaksanakan peraturan perundang-undangan, yaitu eksekutif. Dan yang ketiga adalah kekuasaan kehakiman atau yudikatif. Selanjutnya ialah konstitusi suatu negara pada hakikatnya merupakan hukum dasar tertinggi yang memuat hal-hal mengenai penyelenggaraan negara. Karenanya, suatu konstitusi harus memiliki sifat yang lebih stabil daripada produk hukum lainnya. Terlebih lagi, jika jiwa dan semangat pelaksanaan penyelenggaraan negara juga diatur dalam konstitusi, sehingga perubahan suatu konstitusi dapat membawa perubahan yang besar terhadap sistem penyelenggaraan negara tersebut. Bisa jadi suatu negara yang demokratis berubah menjadi otoriter karena terjadi perubahan dengan konstitusinya. Ada kalanya keinginan rakyat untuk mengadakan perubahan konstitusi merupakan suatu hal yang tidak dapat dihindari. Hal ini terjadi apabila mekanisme penyelenggaraan negara yang diatur dalam konstitusi yang berlaku dirasakan sudah tidak sesuai lagi dengan aspirasi rakyat. Oleh karena itu, konstitusi juga harus mengandung ketentuan mengenai perubahan konstitusi itu sendiri, yang kemudian prosedurnya dibuat sesuai dengan apa sehingga perubahan yang terjadi sudah benar-benar sesuai dengan aspirasi rakyat dan bukan berdasarkan keinginan semena-mena dan bersifat sementara ataupun keinginan dari kelompok orang belaka. Pada dasarnya, ada 2 macam sistem yang lazim digunakan dalam praktek ketatanegaraan di dunia dalam hal perubahan konstitusi. Sistem yang pertama adalah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka yang akan berlaku adalah konstitusi yang berlaku secara keseluruhan atau penggantian konstitusi. Sistem ini dianut oleh hampir semua negara di dunia. Sistem yang kedua ialah bahwa apabila suatu konstitusi diubah, maka konstitusi yang asli tetap berlaku. Perubahan terhadap konstitusi tersebut merupakan amandemen dari konstitusi yang asli. Dengan perkataan lain, amandemen tersebut merupakan atau menjadi bagian dari konstitusinya. Sistem ini dianut oleh Amerika Serikat. Yang materi selanjutnya ialah pengertian konstitusi. Konstitusi berasal dari bahasa Latin constituante atau Undang-Undang Dasar atau disingkat dengan UUD dalam negara adalah sebuah norma, sistem politik, dan hukum bentukan pada pemerintahan negara. Biasanya dikodifikasikan sebagai dokumen tertulis. Hukum ini tidak mengatur hal-hal yang terperinci, melainkan hanya menjabarkan prinsip-prinsip yang menjadi dasar bagi peraturan-peraturan lainnya. Dalam kasus bentukan negara, konstitusi memuat aturan dan prinsip-prinsip entitas politik dan hukum. Istilah ini merujuk secara khusus untuk menetapkan konstitusi nasional sebagai prinsip-prinsip dasar politik. Prinsip-prinsip dasar termasuk dalam bentukan, struktur, prosedur, wewenang, dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya. Konstitusi umumnya merujuk pada penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Istilah konstitusi dapat diterapkan kepada seluruh hukum yang mendefinisikan fungsi pemerintahan negara. Materi selanjutnya ialah klasifikasi konstitusi. Key Keyword mengklasifikasikan konstitusi menjadi 5 kelompok, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, konstitusi tertulis dan konstitusi tidak tertulis. Yang kedua, konstitusi fleksibel dan konstitusi kaku atau rigid. Yang ketiga, konstitusi derajat tinggi dan konstitusi bukan derajat tinggi.
Yang keempat, konstitusi kesatuan dan konstitusi serikat. Yang keempat, konstitusi pemerintahan presidensial dan konstitusi pemerintahan parlementer. Materi yang selanjutnya yaitu mengenai tujuan dan hakikat konstitusi. Tujuan adanya konstitusi secara ringkas dapat dibagi menjadi 3 tujuan, yaitu yang pertama adalah konstitusi bertujuan memberikan pembatasan sekaligus pengawasan terhadap kekuasaan politik. Yang kedua, konstitusi bertujuan untuk mengawasi atau mengontrol proses-proses kekuasaan dari para penguasa. Yang ketiga, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya. Konstitusi pada dasarnya bertujuan untuk memberikan batasan kewenangan pemerintah dalam menjamin hak-hak yang diperintahkan. Dan hakikat isi konstitusi atau undang-undang dasar. Pada hakikatnya, konstitusi atau undang-undang dasar itu berisi dari 3 hal. Yang pertama adalah adapun jaminan terhadap hak asasi warga negaranya. Yang kedua adalah ditetapkannya susunan ketatanegaraan suatu negara yang bersifat fundamental. Yang ketiga adalah adanya pembagian dan pembatasan tugas-tugas ketatanegaraan yang juga bersifat fundamental. Materi selanjutnya yaitu mengenai amandemen konstitusi Undang-Undang Dasar 1945 diamandemen pada tahun 1998. Pengalaman sejarah pada masa lalu baik pada masa Orde Baru maupun Orde Lama bahwa penerapan terhadap pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 yang memiliki sifat multi-interpretable atau dengan kata lain berwayu arti sehingga mengakibatkan terjadinya sentralisasi kekuasaan di tangan presiden. Hal inilah yang melatar belakangi perlunya dilakukan amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945. Amandemen merupakan keharusan karena hal itu akan mengantarkan bangsa Indonesia ke arah tahapan baru penataan terhadap ketatanegaraan. Amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945 dilakukan oleh bangsa Indonesia sejak tahun 1999, di mana amandemen yang pertama dilakukan dengan memberikan tambahan dan perubahan terhadap 9 pasal Undang-Undang Dasar 1945. Kemudian, amandemen kedua dilakukan pada tahun 2000 dan amandemen ketiga dilakukan pada tahun 2001 dan amandemen terakhir dilakukan pada tahun 2002 dan disahkan pada 10 Agustus 2002. Oleh karena itu, naskah resmi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 menurut Jimli Asiki tahun 2007 terdiri atas 5 naskah, yaitu yang pertama, naskah Undang-Undang Dasar 1945 seperti yang diberlakukan oleh Dekret Presiden 5 Juli 1959. Yang kedua, naskah perubahan pertama Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tahun 1999. Yang ketiga, naskah perubahan kedua Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tahun 2000. Yang keempat, naskah perubahan ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tahun 2001. Naskah yang kelima, naskah perubahan keempat Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tahun 2002. Materi selanjutnya mengenai konsep negara kesatuan. Konsep negara kesatuan atau unitary state adalah konsep suatu negara yang tidak mempunyai kesatuan-kesatuan pemerintahan yang mempunyai kedaulatan. Dan menurut C.V. Strong, menyebutkan bahwa hakikat negara kesatuan adalah negara yang kedaulatannya tidak terbagi atau dengan kata lain, negara kekuasaan pemerintah pusatnya tidak terbatas karena konstitusi negara kesatuan tidak mengakui adanya badan pembuat undang-undang selain badan pembuat undang-undang pusat. Pemerintah pusat mempunyai kekuasaan atau wewenang tertinggi dalam lapangan
pemerintahan. Konsekuensi logis dari posisinya sebagai penyelenggara kedaulatan rakyat, maka unit-unit pemerintahan yang dibentuk dan berada di bawah pemerintahan pusat harus tunduk kepada pemerintahan pusat tanpa disertai ketundukan dan keutuhan secara organisasional berdasarkan peraturan yang berlaku. Dan menurut Ateng Safruddin, negara kesatuan adalah negara yang mempunyai konstitusi yang memberikan hak dan kewajiban menjalankan kewenangan penyelenggaraan pemerintah kepada pemerintahan pusat. Undang-Undang Dasar itu memberikan kewenangan pemerintah negara kepada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, karena penyelenggaraan segala kepentingan hak baik dari pusat maupun dari daerah sebenarnya adalah kewajiban dari pemerintahan yang satu. Namun, terkait dengan luasnya daerah, makin banyak tugas yang harus diurus oleh pemerintahan pusat. Sejalan dengan kemajuan masyarakat dan negara, perbedaan antara satu dengan yang lain sukar diketahui dan sukar diatur secara memusat. Maka, jika keadaan daerah-daerah sudah memungkinkan, pusat menyerahkan kepada daerah-daerah untuk mengurus dan mengatur ataupun menyelenggarakan sendiri kebutuhan-kebutuhan khusus dari daerah-daerah tersebut. Menjaga kesatuan dan integritas negara merupakan salah satu alasan pemerintah pusat mendominasi pelaksanaan urusan pemerintahan dengan mengesampingkan peran dan hak pemerintah daerah untuk terlibat langsung dan mandiri dalam rangka mengelola serta memperjuangkan kepentingan daerahnya. Materi selanjutnya yaitu mengenai konsep demokrasi. Demokrasi merupakan suatu jalan untuk melakukan perubahan atas apa yang terjadi di masa lampau, mengembalikan hak menentukan pemimpin kepada rakyat, penguasa di bawah pengawasan rakyat dalam sejarah ketatanegaraan Republik Indonesia yang telah lebih dari setengah abad. Perkembangan demokrasi masih mengalami fluktuasi atau pasang surut. Masalah pokok yang dihadapi oleh bangsa Indonesia adalah bagaimana upaya meningkatkan kehidupan ekonomi dan pembangunan kehidupan sosial politik yang demokratis dalam masyarakat. Menurut Juliardi Fluktuasi, demokrasi Indonesia pada hakikatnya dapat dibagi dalam 5 periode. Yang pertama yaitu periode 1945 sampai 1949 dengan sistem demokrasi Pancasila. Pada periode ini, sistem pemerintahan demokrasi Pancasila seperti yang diamanatkan oleh Undang-Undang Dasar 1945 belum sepenuhnya dilaksanakan karena negara dalam keadaan darurat dalam rangka mempertahankan kemerdekaan. Yang kedua yaitu periode pada tahun 1949 sampai 59 dengan sistem demokrasi parlementer. Periode ini sangat menonjolkan peranan parlemen dan partai politik. Yang ketiga, periode 1959 sampai 1965 dengan sistem demokrasi terpimpin. Sistem demokrasi terpimpin merupakan sistem demokrasi yang menyimpang dari konstitusional. Periode ini juga sering disebut dengan Orde Lama. Periode yang keempat yaitu periode 1965 sampai 1998 dengan sistem demokrasi Pancasila atau Orde Baru. Demokrasi Pancasila era Orde Baru merupakan demokrasi konstitusional yang menonjolkan sistem presidensial. Yaitu periode yang kelima yaitu periode 1998 sampai sekarang dengan sistem demokrasi Pancasila yaitu Orde Reformasi. Demokrasi Pancasila era reformasi berakar pada kekuatan multipartai yang berupaya mengembalikan perimbangan kekuatan antar lembaga negara. Skema pembagian kekuasaan. Pembagian kekuasaan negara pada prinsipnya konstitusi atau undang-undang dasar suatu negara antara lain merupakan pencatatan atau registrasi pembagian kekuasaan di dalam suatu negara. Pembagian kekuasaan menurut fungsinya menunjukkan perbedaan antara fungsi-fungsi pemerintahan yang bersifat legislatif, eksekutif, dan yudikatif yang dikenal sebagai trias politika.
Trias politika adalah anggapan bahwa kekuasaan negara terdiri atas 3 macam kekuasaan. Pertama, kekuasaan legislatif atau kekuasaan membuat undang-undang atau dalam peristilahan baru sering disebut dengan rule making function. Yang kedua adalah kekuasaan eksekutif atau kekuasaan melaksanakan undang-undang atau rule application function. Yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif atau kekuasaan mengadili atas pelanggaran undang-undang atau rule adjudication function. Trias politika adalah suatu prinsip normatif bahwa kekuasaan-kekuasaan ini sebaiknya tidak diserahkan kepada orang-orang yang sama untuk mencegah penyalahgunaan kekuasaan oleh pihak yang berkuasa. Dengan demikian, hak-hak asasi warga negara telah terjamin. Dalam perkembangan sejarah, teori dan pemikiran tentang pengorganisasian kekuasaan dan tentang organisasi negara berkembang sangat pesat. Dan menurut Jim Lee Asidiki, hal ini disebabkan tuntutan keadaan dan kebutuhan nyata, baik faktor-faktor sosial, ekonomi, politik, dan budaya. Di tengah dinamika gelombang pengaruh globalisme versus lokalisme yang semakin kompleks menyebabkan variasi struktur dan fungsi organisasi serta institusi kenegaraan berkembang dalam banyak ragam dan bentuknya. Selanjutnya mengenai Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945. Undang-Undang Dasar 1945 disahkan oleh PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 yang selanjutnya dikenal dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan Undang-Undang Dasar 1945 sendiri rancangannya dibuat oleh Badan Penyidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau BPUPKI yang pada saat itu dipimpin oleh Dr. Rajiman Widioningrat. Undang-Undang Dasar 1945 ini diumumkan secara resmi dalam Berita Republik Indonesia pada tanggal 15 Februari 1946, tahun kedua dan nomor 7. Rumusan tata cara perubahan Undang-Undang Dasar 1945 diatur dalam pasal 37 dengan rumusan yang pertama, untuk mengubah Undang-Undang Dasar sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat harus hadir. Yang kedua, putusan diambil dengan persetujuan sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota yang hadir. Dari ketentuan di atas, maka secara teoritis, Undang-Undang Dasar 1945 sulit diubah karena membutuhkan persetujuan mayoritas mutlak atau 2/3 anggota yang hadir, dan yang hadir harus mayoritas mutlak 2/3 dari seluruh anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR. Majelis Permusyawaratan Rakyat atau MPR adalah lembaga permusyawaratan yang anggotanya terdiri dari seluruh anggota DPR dan ditambah dari utusan daerah dan utusan golongan. Oleh karena itu, untuk mengubah Undang-Undang Dasar 1945 memerlukan prosedur yang panjang karena lembaga yang anggotanya banyak dan terdiri dari beraneka daerah, golongan, fungsional sehingga Undang-Undang Dasar 1945 dapat disebut Undang-Undang Dasar yang kaku. Selanjutnya yaitu Konstitusi RIS 1949. Pada tanggal 17 Agustus 1945, negara Republik Indonesia diproklamasikan kemerdekaannya. Ini disambut baik oleh segenap rakyat Indonesia. Perjuangan dengan darah yang bercucuran menjadi sebuah rasa syukur karena kemerdekaan telah diraih, sehingga keinginan untuk terus mempertahankan kemerdekaan tetap berkobar di dalam hati anak-anak bangsa. Keinginan Belanda untuk kembali menjajah Indonesia terus dilawan. Menyadari akan hal itu, Belanda mencoba menggunakan taktik lain dengan menjadikan Indonesia sebagai negara federal. Belanda ingin merebut kembali wilayah Republik Indonesia dengan menjadikannya hanya sebagai negara bagian saja. Dengan politik federalisme ini, Belanda bermaksud memperlemah kedudukan Republik Indonesia.
Belanda melakukan agresi militer 1 dan 2 dan melanggar perjanjian Renville yang telah disetujui bersama. Melihat itu, maka Perserikatan Bangsa-Bangsa melakukan penyelesaian dengan mengadakan konferensi yang disebut dengan Konferensi Meja Bundar atau KMB. Konferensi ini dihadiri oleh negara-negara bentuk-bentukan Belanda yang tergabung dalam Bijeenkomst for Federal Overlast atau BVO. Kemudian didirikanlah negara Republik Indonesia Serikat pada tanggal 27 Desember 1949 dan mulai saat itu berlakulah Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS. Berlakunya Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS untuk wilayah negara bagian RIS, maka Undang-Undang Dasar 1945 yang awalnya berlaku di seluruh wilayah Indonesia menjadi berlaku hanya dalam wilayah Republik Indonesia atau RI. Sebagai sebuah negara bagian dari RIS, Konstitusi RIS adalah sebuah konstitusi sementara karena menganut pasal 186 Konstitusi RIS, konstituensi atau persidang pembuat konstitusi bersama-sama dengan pemerintah selekas-lekasnya menetapkan Konstitusi Republik Indonesia RIS yang akan menggantikan konstitusi sementara. Sifat sementara ini karena pembentuk Undang-Undang Dasar merasa belum representatif untuk menetapkan sebuah undang-undang dasar. Selain itu, pembuatan undang-undang dasar ini dilakukan tergesa-gesa hanya untuk segera dibentuk memenuhi kebutuhan sehubungan dengan dibentuknya negara federal. Oleh sebab itu, menurut Konstitusi Republik Indonesia Serikat atau RIS, di kemudian hari akan dibentuk sebuah badan konstituante yang bersama pemerintah dan menetapkan undang-undang dasar yang baru. Sebagai undang-undang dasar tetap yang baru, yaitu sebagai sebuah badan konstituante. Materi selanjutnya yaitu Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Perubahan ketatanegaraan dari negara serikat menjadi negara kesatuan berdasarkan pada Undang-Undang Dasar Sementara 1950 yang di dalam pembukaannya memuat dasar negara Pancasila, akan tetapi pelaksanaan sistem pemerintahannya menggunakan sistem kabinet parlementer yang tidak cocok dengan jiwa Pancasila, sehingga kabinetnya jatuh bangun yang rata-rata umur tiap-tiap kabinet kurang dari 1 tahun. Nur Mr. Bakri memaparkan dari tahun 1950 sampai tahun 1959 telah terjadi pergantian kabinet sebanyak 7 kali. Dalam kondisi seperti ini dapat dipastikan stabilitas nasional sangat terganggu. Seperti halnya dengan Konstitusi RIS tahun 1949, Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1950 juga bersifat sementara, seperti yang ditegaskan dalam pasal 134 di bawah Undang-Undang Dasar Sementara 1950 sebagai realisasi dari pasal 134. Pemilihan umum berhasil dilaksanakan. Pemilihan umum pertama di Indonesia diadakan pada tanggal 29 September 1955 untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan tanggal 15 Desember 1955 untuk memilih wakil-wakil rakyat yang duduk di dalam Dewan Konstituante yang akan membentuk Undang-Undang Dasar baru sebagai pengganti Undang-Undang Dasar Sementara 1950. Konstituante sebagai Dewan Penyusun Undang-Undang Dasar dalam sidangnya sejak tahun 1956 sampai tahun 1959 belum berhasil membuat Undang-Undang Dasar baru karena sulitnya mewujudkan kesepakatan. Baiklah, itulah pemaparan resume materi hukum tata negara yang dapat saya sampaikan. Dan tidak lupa tapi selalu mengingatkan kepada teman-teman dan maupun rekan-rekan untuk selalu menjaga kesehatan dengan selalu mematuhi protokol kesehatan yang ada, yaitu dengan selalu memakai masker, menjaga jarak, maupun yang lainnya sehingga kita dapat memutus rantai penyebaran virus corona ini, sehingga nantinya kita dapat kembali berkegiatan seperti biasanya, yaitu berkuliah secara tatap muka dan tidak lagi menggunakan sistem daring ini.
Dan sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.